Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, 11 Desember 2025, hari yang cukup menarik ya. IHSG koreksi dan kali ini sudah ada konfirmasi. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman, pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru, ya cuan-cuan saham ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Public. Teman-teman tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Ya, itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan yang premium bisa juga. Saya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya dan kalau misalkan sudah berhasil submit tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan gagal submit atau belum di-invite dan lain sebagainya, bisa hubungi Telegram @ccs admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, discuss, watchlist, dan weekly kita juga ada live meeting ya untuk bahas market dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube aja dan mungkin tidak pengen trading dengan santai, cenderung swing, teman-teman bisa subscribe member only videonya cuan-cuan saham atau CCS YouTube membership. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer, dan nanti teman-teman di sebelahnya subscribe, buka YouTube cuan-cuan saham, lalu sebelahnya subscribe itu akan ada join. Klik joinnya dan nanti akan pilih salah satu aja. Dan kalau misalkan sudah mendaftar, nanti teman-teman bisa akan mengakses member only video. Atau ini ya, ada our member ini yang di paling kanan ini tinggal join aja, lalu pilih salah satu seperti itu. Itu teman-teman akan bisa mengakses member only video. Isi kontennya apa? Jadi kontennya di setiap hari weekend, di setiap weekend ya, hari Minggu itu nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif dan juga akan ada watchlist saham dengan trading plan-nya. Jadi tinggal dieksekusi aja seperti itu. Itu untuk yang YouTube membership ya. Dan ya, kalau yang di Telegram kan saya biasanya kalau weekend live, nanti itu saya sharekan di YouTube juga, cuman itu juga khusus untuk member aja. Seperti itu. Jadi ya yang pengen di Telegram silakan, yang pengen di YouTube juga monggo-monggo juga. Kita juga akan update jurnal trading kita yang ada di YouTube membership. Itu untuk beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Nah, kebetulan juga ini cuan-cuan saham ada apa ya? Kelas saham untuk yang batch ketiga. Kemarin Oktober kita batch pertama, November batch kedua, sekarang ini di Desember kita ada yang batch ketiga sudah dibuka lagi. Nah, teman-teman kalau mau simak infonya, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham. Lalu tadi kan ada home, video, live, playlist, post. Tinggal klik yang post aja, terus nanti di post paling atas itu sudah ada info CCS kelas saham batch 3 Desember 2025. Ini untuk flyernya. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngecek infonya, bisa tinggal klik Google Form yang ada di post tersebut ya. Nah, teman-teman akan langsung connect ke Google Form-nya. Dan ini untuk saya spill dikit-dikit ya untuk yang di batch Desember ini. Jadi ada 3 sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Untuk sesi 1 nanti kita di tanggal 19 Desember, sesi 2 di 20 Desember, dan sesi 3-nya di 21 Desember. Ini basic, sesi 1, lalu sesi 2-nya itu intermediate, sesi 3-nya itu advance. Di basic kita belajar apa aja? Yang pertama kita akan belajar tentang technical analysis, baik secara praktikal maupun konseptual. Jadi apakah TA itu hanya tarik-tarik garis? Tidak. Itu semua ada dalam tanda kutip filosofisnya secara konseptual. Kenapa kok di area ini ada yang jualan? Kenapa saham bisa lari dengan kencang? Kenapa volume itu mengkonfirmasi segalanya? Market structure dan lain sebagainya itu akan dibahas di sesi 1.
market structure, trend line, support, resist, chart pattern, pengantar analisa teknikal, konseptual, dan lain sebagainya. Lalu di yang sesi kedua, itu untuk yang intermediate ya, akan membahas tentang yang pertama trading plan dan juga manajemen resiko, seperti itu. Nanti dilengkapi juga dengan Fibonacci, Divergent, terus juga habis itu ada beberapa indikator untuk trading ya. Dan setelah itu akan membahas tentang trading plan dan manajemen risiko. Dan di situ poin utamanya adalah tentang money management, cara mengeksekusi sebuah trading plan. Kadang apa ya bahasanya, kita trade 10 kali trade, 5 win 5 loss, tapi duitnya nggak kemana-mana atau bahkan jadi minus. Nah itu biasanya salahnya di money managementnya gitu. Karena dengan money management yang tepat, bahkan win rate kita misalkan cuma 30%, itu porto bisa tetap growth. Kira-kira seperti itu. Nah untuk yang ketiga ini sesi advance. Jadi itu sebenarnya bahasanya tambahan ya. Kalau menurut saya ini opini pribadi ya. Kalau trade itu 1 dan 2 harusnya sudah oke. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen lebih lanjut, lebih advance sekalian, itu bisa belajar tentang Elliott Wave dan juga bandarmologi. Nah, untuk Elliott Wave dan bandarmologinya pun nanti juga bukan teori ya. Ada teorinya, ada landasan teorinya, cuman disampaikan secara konseptual. Maksudnya kayak bandarmologi itu sebenarnya apa sih? Apakah ketika satu broker beli terus itu namanya akumulasi atau itukah bandarmologi atau kayak gimana? Nah, itu nanti akan dibahas dengan lengkap di bandarmologi. Lalu juga Elliott Wave, koreksi itu ada 3, rally itu ada 5, wave keberapa targetnya, kombinasi dengan Fibonacci dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ya, itu kira-kira beberapa silabus ya dari kelas Desember. Terus slotnya terbatas karena kita pengen bikin intens ya. Jadi harapannya ketika nanti hari H discuss bisa panjang lebar, tanya-tanya sampai praktek juga. Seperti itu. Jadi ya itu kalau mau gabung yang CCS kelas saham, TA dan BDM ya, silakan simak di post YouTube. Nanti tinggal cek di formnya, lalu tinggal mendaftar mengikuti langkah-langkah yang ada di form aja. Seperti itu. Oke, itu tadi beberapa add-ons ya dari cuan-cuan saham. Ada grup maupun ada YouTube membership maupun juga baru ada kelas untuk yang Desember ini. Kelas terakhir ya di tahun ini karena ya selanjutnya kita udah ganti tahun. Tuh, oke kita masuk IHSG di mana hari ini dia turun 0,92%. Candle-nya tidak enak dan transaksinya juga kalau kita bilang cukup besar ya. Dan akhirnya hari ini IHSG ada konfirmasi. Kalau kemarin kita ada sell on strength itu tidak ada konfirmasi, hari ini sudah ada konfirmasi seperti itu. Dan apakah setelah ini IHSG akan koreksi mas? Saya rasa potensinya ada. Ya, itu tinggal sponsornya siapa, itu yang perlu kita pahami lebih lanjut. Sebelum kita bahas ke sana, saya pengen bahas strukturnya dulu. Di mana memang kita ini kenaikan dari bulan Oktober 2025 itu sudah dalam tanda kutip naiknya itu sudah capek. Ya. Karena apa? Karena dia membentuk sebuah rising wedge dan juga divergent terus lah bahasanya kayak gitu. Cuman ditunggu koreksi nggak? Koreksi. Turun naik lagi. Karena apa? Karena by structure tidak ada yang namanya break of structure maupun change karakter kayak gitu. Nih dia koreksi tapi nggak sampai break of structure. Di sini dia naik, koreksi lagi, nggak sampai break of structure. Naik lagi, koreksi. Ini di sini divergent. Koreksi, ini nggak sampai break of structure, nggak jebol support. Nah, pada kali ini IHSG ini sudah ada break of structure, walaupun masih di structure kecilnya aja, seperti itu. Di mana itu? Yaitu di sini, di mana dia sudah punya double top. Kalau kita perhatikan ya, sejak rally ini IHSG, dia itu kan teman-teman kalau paham market structure ya, low, high, higher low. Di sini dia higher high, itu break of structure. Ya, terus di sini dia tidak ada lower low, higher low, higher high lagi. Ini break of structure. Koreksi, ini tidak lower low lagi, dia higher low, break of structure lagi. Dan naik terus sampai akhirnya hari ini dia ada change karakter ya, karena dia punya high, low, higher high dan juga lower low seperti itu. Artinya apa? Ini sudah fase awal.
untuk koreksi kayak gitu. Apakah besok akan langsung crash Mas? Ya tidak seperti itu juga. Malah bahkan kalau saya lihat di closingan tadi kan banyak yang ditarik ya, dijambak ya. Dan kalau menurut saya itu besok bahkan bisa rebound dulu market kayak gitu. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah selama tidak all time high alias tidak higher high lagi, maka kenaikan ini adalah untuk short ya atau untuk pullback istilahnya itu. Jadi ketika dia BOS nih ya, high low same high, kita asumsikan same high, lalu dia lower low, ini kan break off structure. Terus dia naik, selama dia tidak all time high, misalkan dia lower high maupun same high, itu adalah pullback. Untuk setelah itu dia akan membentuk lower low seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah untuk si IHSG beberapa waktu ke depan lagi. Lah terus 9.000-nya nggak jadi Mas? Ya nggak tahu juga. Siapa tahu dia turun sampai 8.500 terus habis itu ngebut ke 9.000 gitu bisa juga. Atau dia turun sampai 8.300 terus ngebut ke 9.000 kan gitu bisa juga. Yang namanya naik, target dan lain sebagainya kan perjalanannya nggak perlu langsung jebret gitu ya. Swing high, swing low, swing high, swing low dan seterusnya. Seperti itu. Dan koreksi pun juga sehat itu. Jadi ya kira-kira itu untuk IHSG. Kalau misalkan besok dia ada naik ya, itu buat atur-atur porsi dulu aja. Untuk support 8.500, nextnya ada di 8.350, baru setelah itu di 8.150. Dan koreksi pun juga masih tidak jelek. Kalau mau tahu IHSG itu jeleknya kalau gimana, itu dia kalau jebol yang sini. Nih, kalau dia jebol yang 7.800 itu baru jelek by structure ya. Tuh. Jadi ya kira-kira itulah, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat MACD juga menuju dead cross ya. Jadi ada konfirmasi juga dari indikatornya. Seperti itu. Untuk IHSG. Tapi ya ada tapinya. Notes-nya adalah sponsornya kalau saya lihat ini Big Bang ya tuh. Dan Big Bang pun juga tertentu. Walaupun closing masih ditarik. Kalau saya lihat ya jujur ya, saham-saham konglo tuh masih pada kuat hari ini. Serius. Memang kelihatan ada panic selling tadi dari beberapa saham konglo. Cuman dijagain dan tidak bergeming kayak gitu. Jadi kayak ya masih aman untuk saham konglonya. Tapi ya finance-nya ada potensi koreksi terlebih dahulu seperti itu. Ya nggak tahu ya kalau misalkan besok ujuk-ujuk yang konglo yang jalan koreksinya, itu juga bisa terjadi juga. Intinya sih itu fokus ke sahamnya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko seperti itu. Untuk IHSG ya 85, 8350, terus 8150. Oke, bahkan kalau kita melihat dari moving average pun dia juga masih uptrend sebenarnya. Jadi ya kita tunggu konfirmasinya aja. Kalau dia naik tidak all time high lalu lower low lagi alias jebol 8560, maka itu sudah valid. Tapi kalau misalkan besok dia naik all time high lagi, nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu dia masih dikasih all time high lagi, ya bisa-bisa aja. Semua bisa terjadi di market. Tuh, jadi tugas kita hanyalah batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas dari Bumi, kemarin udah kita bahas ya. Pas closingnya di 360. Teman-teman kalau cari view Bumi bisa cek video kemarin aja. Dewa kemarin, Dewa saya belum pengen update view-nya lah. BBRI, BBCA kemarin juga udah kita bahas BBCA. Teman-teman kalau cari view-nya BBCA bisa cek video 2 hari yang lalu kalau nggak salah. 2 atau 3 hari yang lalu itu masih on track juga. BBRI juga belum signifikan sebenarnya pergerakannya. Saya pengen coba bahas BKSL deh. Ya, ini karena pernah saya bahas juga bahwasannya ada target sampai ke 200. Cuman dia turun kenceng banget ya. Turunnya transaksinya 1T. Jadi coba kita bahas dari si BKSL ini. Oke, kita bahas BKSL di mana hari ini dia turun 8,24%. Candle-nya sih sudah dari Jack dan volumenya terlihat sangat besar ya. Itu nanti perlu kita telaah juga, perlu kita telisik volumenya besar di atas atau di bawah. Dan kalau kita perhatikan volumenya cukup besarnya di bawah. Jadi apa ya? Ya ada harapan lah. Cuman ya lagi-lagi jangan sampai karena wah itu janganlah, nggak usah cut loss, itu jangan juga ya. Intinya kalau teman-teman punya plannya sudah gagal, ya batasi resiko aja kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu ya market itu. Kalau pernah nonton kayak mau sakit ini saya.
Kalau pernah nonton Wall of Wall Street itu kan pernah ngomong ya, mau Warren Buffett, mau siapapun gak ada yang tahu market itu mau naik, mau turun dan lain sebagainya. Kita ini cuma bisa relatif. Oh, view-nya seperti ini. Ya sudah, ketika eksekusi ya nggak akan ada yang perfect seperti itu. Nah, BKSL ini terakhir ya, dia rally, naik, divergent. Lalu habis itu dia koreksi sampai ke supportnya 110 dan kemarin naik dia ditarik sampai 190. By structure sebenarnya dia udah ada breakout structure ya, karena kemarin dia breakout dari 174. Di sini kan high, di sini dia same low, lalu ini ada higher high tuh. Jadi itu sebenarnya sudah indikasi yang bagus. Nah, kalau coba kita hapus semua chartnya, ini sebenarnya ya bentukan kayak gini tuh bisa buy on weakness. Apalagi ini pun juga tidak ada bearish divergent. Kalau misalkan tidak cross pun juga masih aman. Artinya apa? Kita bisa cari Fibonacci, tarik Fibonacci untuk mencari retracement dari si BKSL ini. Tuh. Dari 110 sampai high-nya di 193. Dan ini adalah beberapa support dari BKSL. Kalau kita lihat terdekat ada di 146, cuman apabila besok masih lewat, maka masuk ke area buy on weakness itu ada di area sekitar 136 sampai 124 seperti itu. Tuh untuk si BKSL ya. Dan ya sebenarnya pun kok dari yang sini dia juga belum break ya. Sorry, berarti Fibo-nya bukan dari situ. Nah, dari sini. Dari yang trennya sudah patah. Ini ada low di 124 ya. Nih, oh ya udah kena 0,618 ini si BKSL ini. Dari 147 sampai 136. Jadi sebenarnya dia udah mulai masuk ke area support seperti itu. PR-nya adalah tidak lower low aja kayak gitu. Jadi misalkan dia besok sudah bottom, tidak jebol 124, bahkan arahnya pun juga sudah ke atas lagi. Seperti itu. Kalau kita lihat di area tersebut ya, areanya BKSL ini juga ada EMA 20, EMA 50, tren menengah dan juga tren pendeknya. Jadi ya kira-kira tutup BKSL. Yang perlu diperhatikan apabila terjadi dead cat bounce. Kalau dilihat dari volume sebenarnya agak kurang enak. Cuman ya nih sudah ada perlawanan dan juga sudah masuk area buy on weakness. Bahasanya gini, kalau misalkan mau dibuat trading plan ya, ini kan dia strukturnya di 124. Teman-teman suka aspek buy, masuk di 0,618, stop lossnya di bawah 124. Nah, ini bakal jadi trading plan kayak gitu. Ini namanya setup buy on weakness. Ya, karena dia sudah BOS, terus buy on weakness di 0,618 sampai 786. Setelah itu dia targetnya adalah higher high seperti itu. Cuman ya nggak mesti higher high ya, bisa juga pullback dan lain sebagainya. Tapi intinya itu dia sudah mulai masuk support ya. Kalau misalkan teman-teman kadung nyangkut tinggi ya, ketika naik sih atur porsi dulu aja. Jangan sampai wah kata CCS dia mau naik lagi kok, ya jangan juga ya. Ternyata nggak jadi all time high, turun sekali lagi lebih dalam kan pasti pusing. Ketika plan gagal kalau dikasih jemputan itu udah buat atur porsi dulu aja. Kayak gitu. Itu untuk si BKSL ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini kayaknya ada yang merealisasikan profit. IF, ZP, AK dan seterusnya. Agak kurang enak kalau dari transaksinya. Nih, yang jualan gede ya. Tuh. Cuman dia ya tuh batasi resiko aja. Itu untuk BKSL. Kita lanjut. PTRO kemarin udah kita bahas ya, all time high lagi dia. Bank Mandiri ini Big Bang paling oke alfanya. BRPT masih on track. Ini mau bikin kaki ketiga. 1, 2, nah ini calon yang ketiga. Masih oke juga BRPT. BRMS ini flow-nya mulai bagus loh. Serius. Ini ada bau-bau mau jalan. Ya, kemarin juga udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view BRMS, bisa cek video beberapa hari yang lalu. So far masih on track karena pergerakannya belum signifikan. MTech kena siraman rohani. Kemarin udah kita bahas juga. WiFi ini juga masih on track ya. Juga masih on track dari pembahasan terakhir. Lah gimana dong ini masih on track semua ini, apa yang kita bahas ini ya. Ini juga masih on track. Energi ini juga masih on track 1450 ya kemarin ya. Area-areanya kuat dia. Koin kemarin udah kita bahas. Emas kemarin udah kita bahas juga. Ini gak ada yang kita bahas dong. Raja. Saya pengen bahas ratunya aja deh. Oke, cakep ini.
Karena saya punyanya juga ratu ya, bukan yang raja. Oke, kita bahas ratu, di mana hari ini dia naik 4,09%. Candlenya sih cukup bagus dan volumenya cakep ya, volumenya bagus ratu hari ini. Bisa perhatikan ini mulai masuk lah flow-nya. Ini kayak kemarin BRPT itulah, ada inflow masuk ya, seperti itu. Kita bahas ratu. Kalau dari big view dia jelas saham bullish ya. Nih weekly IPO higher low higher high, terus menerus higher high, dan sekarang di 11.450. Ya terlepas dari kepentingannya apapun itu, cuman saya pengen bahas dari price actionnya aja ya. Nih, dan kalau ngomongin uptrend juga dia masih ada spread ya untuk kembali menguat dari si ratu ini, seperti itu. Ya nggak perlu panjang lebar, pasti yang ditanya adalah bisa kemana mas ratu ini. Ya seperti biasa, kita bisa tarik aja Fibonacci-nya dari atas ini 10.975. Aduh plus minus lah ya, nggak usah tepat-tepat banget ngepasinnya. Mau OCD saya rasanya. 6550. Nah, kira-kira inilah. Dan ini adalah target dari si ratu. Seperti itu. Targetnya berapa? 13.350 sampai 15.000. Tapi syaratnya adalah dia harus breakout yang 12.900 terlebih dahulu. Ya, tuh. Jadi kalau misalkan besok dia menguat, breakout 12.900, itu masih ada upside ke sekitar 13.000 sampai 15.000 dari si ratu ini. Seperti itu. Untuk support berapa? Ya sini 10.900 lah. 10.900 itu support dari ratu, dan kalau misalkan dia break maka ada potensi upside ke tempat tadi targetnya. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksi, cakep banget ternyata hari ini si ratu ini ya, yang beli AKYP dan seterusnya. Akumnya juga masih konsisten, bahkan dia juga sudah higher high. Bagus, cakep. Tuh, batasi resiko aja kalau mau dieksekusi. Tuh, ya kalau kira-kira jadi trading plan tadi tuh ya, cari entry, cari stop loss, terus target, seperti itu. Dan atur money managementnya. So far so good. Untuk ratu, kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas Humi. Malah nyanyi. Maaf ya, baru ngereceh saya. Baru capek saya. Capek mental. Malah curhat nanti. Oke, kita bahas CDIA deh. Yang hari ini turun 1,86%. Candlenya cukup solid ya, dia ada patah dari uptrend juga, dan volumenya sih sebenarnya tidak terlalu besar. Untuk CDA ini view-nya sebenarnya agak mengkhawatirkan ya, cuman ya lagi-lagi belum ada konfirmasi. Kalau ngomong dia itu jeleknya kapan, itu ketika dia jebol 1770. Ya sebenarnya masih belum jelek ya. CDA ini sampai kalau kita ngomongin structure ya, teman-teman kan bisa perhatikan. Ini high, low, di sini dia higher high ya. Di sini dia higher low, tapi di sini dia indikasinya lower high ya. Ini belum ada konfirmasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat strukturnya CDIA, dia itu berada pada range ini. Nah, ini sulit untuk melihat konfirmasinya kayak gitu. Memang ada yang namanya kecenderungan ya, either itu breakout maupun breakdown. Cuman pada case CDIA ini transaksinya ditutup ya. Maksudnya gimana? Maksudnya akumnya tidak dimunculin lah sama si bandar ini ya. Kalau yang lain kan kelihatan kayak BRPT, akum kayak gitu. Sedangkan CDIA ini kalau saya lihat tidak terlalu konsisten akumulasinya. Kemarin sempat ada yang coba tarik tapi langsung diguyur lagi buat TikTok. Dan ya yang konsisten akum pun juga si XL kayak gitu. Walaupun saya yakin XL-nya bukan sembarang XL ya. Tuh, jadi ya XL menyamar lah bahasanya. Nah, terus sekarang gimana Mas CDIA ini? Ya intinya gini, dia baru akan jelek itu kalau jebol yang 1595. Cuman ada bahasanya apa ya? Ya kok
yang ini juga ada patah yang sebenarnya. Ada potensi koreksi itu apabila dia jebol dari trend line-nya. Dan kalau kita perhatikan ya kalau plus minus ini sebenarnya juga sudah patah si CDA ini seperti itu. Dan ditambah dengan indikator momentumnya dia pun juga sudah dead cross kayak gitu. Nah, pada case ini kita sebenarnya masih bisa cari retracement ya. Nih dari 1595 sampai high-nya di sini. Dan ini adalah beberapa support dari si CDA. Tuh, nextnya ada di sekitar 1790. Tuh, mungkin dia mau bikin kaki kedua di sana, itu bisa juga. Intinya adalah untuk saat ini support CDA itu kita gunakan 1790 aja sampai 1770. Ya, itu area yang cukup dia respect juga. Dan ya, kira-kira itu untuk si CDA. Karena kalau kita perhatikan saham memang kalau tidak baru trending alias tidak membentuk tren, ya dia geraknya bakalan kayak gitu ya. Naik, turun lagi, turun, naik lagi, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat berapa hari ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari dia merah terus, momentumnya masih kuat ya. Dan saya rasa ada arah sampai 1790. Nah, nanti baru diperhatikan ketika di sana kira-kira responnya seperti apa. Biasanya ya yang bentukan kayak gini ada bearish divergent di sini. Jadi dia mau betulin divergentnya dulu. Nah, coba kita cek di intraday kalau masuk ke 4 jam. Nih, kenaikan kemarin sebenarnya sehat 4 jamnya, nggak ada bearish divergent ya. Mungkin di 1 jam nih. Nah, ini kan mulai bearish divergent nih. Harga ke atas, indikatornya ke bawah ya di 1 jam ini. Sebenarnya target koreksinya cukup sampai 1910, tapi ternyata masih ditembus, jadi dia mau turun ke supportnya. Dan itu ada di sekitar 1790 sampai 1770 seperti itu. Nah, amannya sih nanti perhatikan dulu aja di sana kayak gitu. Dan juga ini CDA kan juga sektoralnya dia infra ya, sama kayak si brand tuh. Dan ya walaupun beda emiten, tapi gimana pun juga mereka tetap akan berhubungan, baik dari konglomerasinya, baik dari sektoral IHSG-nya dan lain sebagainya. Karena ada yang namanya beta ya, beta saham. Teman-teman kalau misalkan penasaran apa itu beta saham, bisa cek aja tuh untuk si beta saham, cari di Google lah kayak gitu. Dan sebenarnya ya kalau kita lihat dari strukturnya, di mana kemarin dia ada BOS, low high, higher low, higher high, ini juga masih buy on weakness selama tidak jebol yang 1770 kayak gitu. Jadi kira-kira nih kalau misalkan mau dibikin plan untuk si CDA ini di posisi sekarang dia cut loss-nya di bawah 1600 kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia low-nya di sana. Jadi kalau misalkan dia jebol 1600 itu baru akan kurang bagus kayak gitu. Itu sih untuk CDA. Dan ini agak minusnya ini ya, nggak kelihatan dia MACD-nya apakah sudah divergent atau enggak kenaikan terakhir kemarin itu seperti itu. Tapi ya kira-kira itulah untuk si CDA ini seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi risiko. Kok beda sama cuan mas? Ya beda emiten juga. Kalau kita cek saja penasaran 4 jamnya. 4 jamnya juga belum muncul nih divergennya. MACD-nya agak telat ya. Oh 1 jam sih udah nggak terlalu kuat. Ya intinya itu sih, perhatikan 1770 aja untuk sekarang si CDA ini. Kalau jebol ya baru agak lumayan. Mungkin next stop sekitar 1665 lah, itu yang cukup kuat dari si CDA kalau 1700-nya jebol. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko. Ini tadi yang saya maksud, nggak ada yang nampungin transaksinya. Beda sama kayak si BRPT ya teman-teman kalau perhatikan. Walaupun memang Broksum ini juga too good to be true ya, cuman ya at least ini jejak salah satu yang bisa kita gunakan juga dari price action. Sebenarnya kan saya sering bilang, price actionnya bagus, transaksinya pasti bagus kayak gitu. Karena ya memang yang membuat price actionnya bagus itu adalah transaksi yang bagus kayak gitu. Jadi jangan kaget. Nah teman-teman bisa perhatikan lah ketika kondisi BRPT kemarin konsolidasi, dia itu kan dikumpulin barangnya, ditahan, dikumpulin dan lain sebagainya.
kayak gitu. Sedangkan pada case CDA ini kondisinya beda. Ya entah dia pakai broker lain atau gimana, saya nggak pengen membedah lebih lanjut, tapi intinya tidak ada kelihatan konsistensi kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan juga selain XL ya, ini XL-nya kalau menurut saya berbulu domba ini serigalanya ini, tapi selain itu memang dia juga ada distribusi kayak gitu. Cuman ya paling oke ikuti price action aja tuh, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tuh sih untuk si CDA. Mungkin minta rehat dulu ya. Sudah capek, lelah. Oke, untuk CDA saya lanjut. Saya pengen coba cek. Wah, ini mah jadi kurang enak nih view-nya BBIB. Dia finance ya. SCMA ini juga masih on track. Telkom, wah siap-siap ini Telkom. Kayak minta rehat dulu dia. Nah ini sektornya infra juga baru kurang bagus. Ini sih so far wah divergent juga ini. Bisa lumayan nih Telkom nih. Kita bahas deh Telkom deh. Memang apa ya, kenaikan IHSG itu kalau dibilang tidak terlalu sehat kayak gitu. Naik terus tapi kecil-kecil, gak ada swing low-nya sama sekali. Ya bentukannya jadi pada divergent. Teman-teman bisa perhatikan lah, ini Astra juga sama. Dia juga bearish divergent. Ya. Jadi memang yang dari kemarin saya bilang IHSG butuh koreksi, itu sesuatu yang wajar dan sehat. Naik terus itu juga nggak sehat. Nih, teman-teman bisa perhatikan ya, di mana harganya naik, sedangkan indikatornya ke bawah. Tuh. Terus dia juga terjadi rising wedge, dan yaudah, ini sudah konfirmasi. Ada arah ke 6100 tuh Astra itu. Nah, kita bahas Telkomnya, case-nya juga cukup mirip untuk si Telkom ini. Dimana kalau kita ngomongin big view-nya, Telkom ini juga posisinya di major downtrend line. Ya, teman-teman bisa perhatikan lah. Dia punya downtrend itu sejak tahun 2022 ya. Dan perlu kita perhatikan, Telkom ini by structure ya, dia punya structure downtrend juga. Tuh. Kenapa? Ya karena di sini dia ada change karakter ya. Dengan dia bullish ya, high, higher low, lower high, higher low, di sini higher high POS. Higher high lagi POS, higher high lagi POS. Nah, kemarin kan dia sempat konsol bikin double top tuh. Top 1, top 2, lalu jebol. Lah kok naiknya nggak sampai neckline doang, Mas? Ya ini namanya pullback. Dia sampai downtrend line dan most likely itu di area 0,618. Seperti itu. Itu untuk gambaran besarnya ya. Dia memang bahasanya tuh baru di area kuat. Lah kalau punya barang gimana Mas? Ya kalau misalkan masih kondisinya profit ya tinggal jaga TS aja. Tapi kalau baru mau entry, jelas bukan entry yang bagus untuk saat ini. Seperti itu. Itu view besar. Nah kalau kita ngomongin view kecil, dari sini pun juga ada bearish divergent, di mana harganya ke atas, indikatornya ke bawah. Dan ya sudah kelihatan dari chartnya pun juga Telkom ini udah capek. Sebenarnya kalau ngomongin capeknya Telkom tuh saya lihat udah dari sini. Nih, dari tanggal 7 November sampai 19 November naiknya udah nggak sehat. Tuh. Di sini dia koreksi, naik lagi koreksi, naik lagi koreksi dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau misalkan Telkom itu sampai jebol area 3420, maka dia bisa koreksi seperti itu. Koreksinya kemana? Ya kalau menurut saya yang lumayan kuat di 3200 sampai 3000. Tuh. Jadi ya kira-kira seperti itu view-nya untuk Telkom. Untuk big view apakah masih bagus Mas? Jujur ya, ini salah satu emiten yang akumulasinya sangat konsisten. Sektor telco ini semuanya akum. Indosat itu akum, Excel itu akum, Telkom ini juga akum. Semuanya akum. Kayak gitu. Cuman ya yang namanya akumulasi pun juga harga nggak perlu melulu naik terus ya. Ada saatnya retracement dan lain sebagainya. Nah kalau kita perhatikan pada case Telkom, ini akumulasinya masih sangat bagus. Cuman ya itu, kalau misalkan dia minta rehat ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal cari pembelian lebih bawah lagi. Seperti itu. Jadi ya itu ya. Kalau saya pribadi membedakan bandarmologi dan teknikal tuh kayak gini. Bandarmologi itu tuh what to buy. Jadi ketika beli apa ya besok ya. Nah, kita cari tuh saham mana yang baru dikumpulin alias si bandarmologi. Saham mana yang baru diakumulasi kayak gitu. Nah, kalau when to buy-nya, kapan belinya, di mana belinya, ya pakai price action technical analysis kayak gitu. Kadang what to buy-nya bagus, kayak case Telkom ini, tapi when to buy-nya kurang oke. Ya sudah, nggak perlu dibeli, masukin watchlist saja. Oh ini saham bagus, kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah masuk area, baru entry, kayak gitu. Itu sih kira-kira ya sedikit analogi lah ya.
Untuk Telkom, Tins kemarin udah kita bahas ya. Antam ini juga agak mengkhawatirkan sebenarnya. Goto kemarin udah kita bahas. Ini juga bentukan divergen ini, Goto ini. Minta rehat nih. Nih, tinggal tunggu dead cross-nya. Kalau sampai dead cross ya hati-hati aja. Bisa ke sekitar 60-an lagi. Kalau sampai dead cross ya. Tuh, kalau nggak dead cross ya masih aman. Astra, oh ternyata muncul. Tiwas tadi udah dibahas dikit ya, nggak usah dibahas lagi lah. Bull ini juga baru dipucuk. Hari ini kurang enak candlenya. MPC apa ya, kayak kena sell on strength lah. Cuan future. Adaro. Saya nggak tahu ya, kenapa kok dari beberapa waktu yang lalu itu yang tanya INDF tuh banyak. Mas INDF gimana? Mas ada view INDF nggak? Mas INDF view-nya gimana? Terus ujuk-ujuk hari ini turun 47%. Apakah ada berita gitu? Terus retail disuruh masuk kayak gitu ya? Terus akhirnya banyak yang tanya. Karena biasanya kayak gitu ya. Saya kan sering banyak ditanyain tuh, baik di grup maupun di, ya pada tanya-tanya lah. View saham ini gimana, view saham ini gimana. Ketika saya lihat, misalkan yang tanya beberapa kayak gitu, itu sahamnya mau gerak. Either itu naik, kalau nggak turun ya. Jadi kadang saya pun juga dapat watchlist dari teman-teman juga, Mas ini saham kayak gimana gitu kan ya. Saya lihat chartnya, oh bagus ini gitu. Cuman kalau misalkan yang tanya dengan chartnya kurang bagus, ya itu jadinya koreksi. Nggak tahu, INDF yang tanya baru banyak. Dan hari ini lumayan koreksinya, volumenya juga gede juga ya. Itu sedikit intermezzo lah, mungkin pengen curhat saya. Ada masuk buy on weakness itu. DMR, BBNI. Tadi kita belum bahas Big Bang ya. ADI itu juga dikit lagi lah, 6.700 kok dikasih. Bagus itu di sana. Average-nya dekat sama Bandar kalau di 6.700. ASA, INKP, DSNG, INKP kemarin udah kita bahas ya. Ini juga kok kayaknya banyak yang kita bahas nih ya, kita bahas deh, tapi kita singkat-singkat aja ya. BBNI, AADI, sama DSNG perwakilan CPO ya. BBNI ini perwakilan Big Bang dulu. Nah, tadi yang saya bilang sponsornya kayak Big Bang. Oke, kita bahas BBNI-nya, di mana hari ini dia turun 1,86%. Candlenya cukup solid, volumenya cukup besar, dan dia terjadi break of structure. High, low, lower high, lower low. BOS ya, artinya masih melanjutkan penurunan. BBNI punya structure downtrend itu sejak all time high-nya di tahun berapa tuh? All time high di tahun 2024 ya. Nih. High, low, lower high, lower low. Jadi dia punya structure downtrend. Dan kalau saya lihat saat ini ya, dia kecenderungannya itu baru dalam sebuah structure ranging atau sideways. Kenapa seperti itu? Karena dia punya same high dan relatif same low. Ya, ini kan high, low, same high, same low, same high lagi, dan lain sebagainya. Yang jelas 4.500 adalah area keramat dari si BBNI. Artinya kalau dia mau mulai fase bullish lagi, ya dia harus breakout 4.500. Nah, siapa tahu nih dia mau bikin kaki keduanya, turun sampai sekitar 4.000, baru habis itu break 4.500 se-downtrendnya dan se-support resisten klasiknya atau statisnya. Kayak gitu. Cuman poinnya adalah 4.500 ini area yang kuat dari si BBNI ini. Itu untuk big view-nya. Kalau support yang kuat di mana? Ya menurut saya ini 4.000 ini udah lumayan kuat dari si BBNI. Cuman sebelum menuju ke dua area itu, di structure kecilnya, BBNI juga akan ada support di sekitar area 4.100 ya. Dan most likely sih akan ada pantulan di sana ya, sekitar 4.100 ini. Cuman kalau misalkan dia masih jebol, maka nextnya ada di sekitar 4.000, seperti itu. Gini, saya bahas Big Bang ini jujur cuma buat indikator doang ya. Karena gimana mereka juga masih ngefek ke market, ngefek ke pergerakan asing dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk add ke portofolio, menurut saya kalau memang trading di Big Bang
itu kurang tepat juga. Trading itu kan niatnya cari spread ya, selisih harga, naik turun, volatilitas dan lain sebagainya. Lebih baik kolek saham-saham lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman niatnya beli Big Bang itu untuk investasi, sebenarnya harga sekarang tuh sudah sangat bagus ya untuk Big Bang kita ini. BBNI, BBRI, BBCA, harga sekarang tuh udah pada bagus kayak gitu. Cuman itu POV-nya dari investasi ya. Maka niatnya adalah membeli value kayak gitu. Value-nya sekarang udah pada oke, Big Bang itu. Cuman kalau masalah kapan dia akan diapresiasi, ya kita harus menunggu flow dan juga dari price action-nya. Kalau dari price action memang masih pada ranging semua, nggak pada gerak. Cuman ya itu, kalau dari value udah pada oke sebenarnya Big Bang ini. Tuh, tinggal preferensi teman-teman, apakah mau collect dan lain sebagainya, itu silahkan kembali ke masing-masing. Nah, pada case BBN ini, transaksinya dia masih cenderung akum sebenarnya. Walaupun belum terlalu signifikan ya. Cuman ya so far so good lah. Tuh, tapi hari terjadi distribusi dan ya, tuh wajar sih untuk BBNI. Batasi resiko aja. Kita lanjut, tadi mau bahas apa aja tadi? BBNI, terus habis itu ADI. BBNI, ADI sama DSNG tadi ya. Oke, kita bahas ADI. Wonderful Company. Ya, ini juga apa ya? Kalau saya bilang ini saham dengan semua apa ya? Semua pertimbangan bagus. Ya, tuh. Baik dari ya kalau teknikal sekarang baru agak berkurang ya setelah kemarin dia bagi dividen itu. Cuman kalau dari BDM dan dari fundamental, AD ini masih sangat saham yang sangat layak untuk dikoleksi kayak gitu. Dan most likely nih dia tarikan kemarin ada divergent. Coba kita lihat di weekly ya. Kita ke time frame yang lebih besar. Walah, belum muncul. Belum muncul, masih di weekly-nya. Belum lama IPO ya ini. AD ini candle-nya belum banyak. Weekly-nya aja belum membentuk itu. Cuma ini bentuk-bentukan tarikan divergent lah kayak gitu. Ya intinya adalah AD ini long story short, dia diakumulasi oleh sesuatu ya. Entah itu institusi, entah itu perorangan, yang jelas bentuknya asing. KSI-nya RDN-nya asing ya. Tapi nggak tahu dia orang lokal atau asing. Yang jelas ini diakumulasi oleh asing dan sudah sangat lama. Kalau teman-teman ngikutin CCS ya, itu dia diakumnya dari dari kapan nih? Dari bulan Desember 2024. Cuman kalau misalkan ditanya, dia jalannya baru kemarin, September. Kenapa jalannya September ya? Karena di situ dia baru ada kepentingan mau bagi dividen. Ya sayang juga kalau misalkan nggak ditarik harganya ya. Bisa memanfaatkan profit kan dari bandar yang tarik ADI, akhirnya harganya dikerek sampai kemarin di sekitar 8.700 dan sudah cumdit seperti itu. Kalau ngomongin aspek di luar price action, ADI ini masih sangat bagus. Akum, terus juga dari fundamental. Nah, mau ngomong kok sulit banget. Itu masih sangat bagus. Cuman ya memang by price action dia kemarin habis patah. Nah, perlu diingat ya, gamenya ADMR, Adaro sama AD ini kalau menurut saya sekarang sudah beda. Walaupun relevansinya masih ada, tapi gamenya sudah berbeda. Gimana yang batu bara tinggal AD. Ya, ADMR itu sudah masih ada exposure-nya, cuman sudah mulai berubah lah. Dan kalau kita perhatikan harga batu bara pun juga belum menggeliat sama sekali. Tuh, biasanya memang di akhir tahun ya itu mulai bergerak harga saham batu bara, harga batu bara. Cuman untuk sekarang kita lihat masih belum ada pergerakan yang signifikan. Indikasinya sudah ada mulai divergent. Harga turun, indikator ke atas. Cuman memang dia masih belum break dari downtrend line-nya ya. Ya seperti biasa yang kita bahas tuh. Di sini dia slope-nya kuat, ini kan dia naik. Di sini dia reversal tuh, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Di sini koreksinya kuat. Di sini dia mulai melemah. Di sini dia akan mulai menyamping, baru akhirnya menguat lagi. Itu gambaran dari
komoditas batu baranya. Kenapa kok sampai dibahas, Mas? Ya karena Indian juga nilai fundamentalnya juga akan muncul dari komoditasnya gitu. Simpelnya gini lah, jualan batu bara harga $10, cuannya 10%, berarti $1. Lah kalau batu baranya naik di $20 dengan asumsi variabel lain sama ya cuannya bisa jadi 20% kayak gitu. Simpelnya itulah jadi $2 kayak gitu, sama-sama produksinya dan lain sebagainya. Nah tadi sedikit intermezzo. Nah untuk sekarang price actionnya, karena kemarin dia patah dari uptrendnya, dia akan punya patah uptrendnya, low, high, higher low, higher high tuh. Dan ya kalau dilihat dari hari ini dia masih kuat koreksinya. Kemarin saya sempat mencoba spek juga, spekulasi ya di trend line, tapi ternyata masih tembus, pullback, dikasih exit, terus dia turun sampai sekarang di 7.100. Kayaknya sih memang 6.600-nya mau kena. Dan ini kalau dibawa ke 6.600 sangat worth it lagi. Tuh. Saya bingung menjelaskannya. Cuman intinya apa ya? Ini harusnya divergent ini. Tuh. Higher high-nya divergent. Jadi dia baru betulin divergentnya. Ya, dia ke supportnya, ke same low-nya, tuh, baru habis itu bakal jalan lagi. Kayak gitu. Artinya apa? Ya kalau pengen collect ADI, tuh, nanti base buy-nya di sekitar 6.600. Tapi apakah dia pasti kejemput di sana? Ya belum pasti juga. Bisa juga dijegal semesta ya, sampai 7.000 doang naik lagi gitu bisa juga. Kayak gitu. Cuman kalau dari price action 6.600, 6.700 tuh harga yang sangat menarik untuk buyback AADI. Seperti itu. Kalau dulu Adaro seingat saya bagi dividennya 2 kali ya. Akhir tahun sama pertengahan tahun. Nah, apakah ADI akan sama? Kita lihat nanti. Seperti itu. Ini bukan pom-pom ya. Ya kurang kerjaan juga saya pom-pom saham kayak gini ya. Saya juga nggak bisa gerakinnya juga. Ini juga market cap-nya besar. Intinya saya cuma menganalisa doang. Tuh. Untuk akumnya nggak ada masalah sama sekali. Memang naik turun itu adalah suatu yang wajar. Tinggal kita ngehold dari sudut pandang apa. Kalau dari sudut pandang price action ya belum ada sinyal beli. Kayak gitu. Terakhir ya ditarik kemarin dividen tuh udah rising wedge lah kayak gitu. Kelihatan banget mau dibanting habis dividen. Cuman ya kalau memang aku beli AD untuk investasi kok jangka panjang kok average gue bagus 7.100 dividen setahun 2 kali bisa lah 10% ngalahin deposito ngalahin obligasi, ya sudah tinggal merem aja. Santuy aja, tinggal kembali ke plan awal seperti itu. Tuh untuk ADI terakhir lah ya kita bahas perwakilan CPO. DSNG sama TAPG bagus mana nih chartnya nih? Kok kayaknya seru TAPG ya. Wih, coba kita bandingkan ya. DSNG sama TAPG. Tadi 11%, yang ini 7%. Ini rebound nih kayaknya besok TAPG ini. Saya pengen bahas yang DSNG aja. Oke, kita bahas DSNG di mana hari ini dia turun 11,25%. Candlenya solid dan volumenya pun juga besar. Ya CPO related ya. Sebetulnya kalau ngomongin katalis juga ada gitu, mengingat apa ya, ada bencana alam di Sumatera yang mana di sana banyak lahan sawit ya, itu kan ada potensi menurunkan supply dan itu berpotensi ketika supply itu turun ya, ketika demandnya tetap ya harganya naik kayak gitu. Itu kalau dari analogi simpel. Tapi kalau dari sudut pandang price action ya bisa aja itu sudah price in ya, tarikan selama ini dan lain sebagainya. Ya intinya kalau dicari-cari beritanya tuh pasti ada aja kayak gitu. Dan ya itu noise ada di mana-mana. Cuman kalau kita ngomongin dari price action ya memang DSNG ini sudah dalam tanda kutip kemarin naiknya udah lumayan capek ya. Ketika dia rebound di 720, 730, lalu rally 7 hari 7 malam. Sampai kemarin all time high di 2070 itu dia sudah ada reversal. Sebelumnya dia reversal di sini head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, pullback, turun. Nah, pada case kali ini dia juga sudah terlihat adanya reversal. Nih,
Ya, entah apapun namanya ini terserah, tapi sudah terlihat adanya reversal dan sudah konfirmasi ya. Nih, di sini. Tuh. Ya, bisa head and shoulder lah, bisa apapun itulah dan lain sebagainya. Cuman yang jelas DSNG ini sudah patah dari strukturnya. Kayak gitu. Tuh ya. Nih. Shoulder kiri, head shoulder kanan kayak gitu. Jadi, apabila DSNG besok naik, ya, misalkan siapa tahu ada yang spek buy di bawah naik ke 1500 sampai 1600, mungkin bisa gunakan buat atur porsi terlebih dahulu. Seperti itu. Yang trading juga bisa TP, yang nyangkut mungkin bisa gunakan untuk atur porsi. Itu untuk dari small view-nya DSNG. Nah, kalau dari big view-nya sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Karena ini juga saham uptrend ya. Terakhir pun dia juga ada BOS, big of structure, low, high, higher low, ini higher high. Maka pun kita juga bisa cari retracement-nya dari si DSNG ini. Nah, kalau ditanya retracement-nya kemana ya tinggal kita tarik dari atas sampai ke bawah. Tuh, dan kalau misalkan dilihat hari ini pun juga dia dari bound dari 0,382. Tuh. Kalau menurut saya skenario-nya kayak gini untuk DSNG ini. Naik dulu sampai 1600-an, terus habis itu baru ke 0,618, itu nanti untuk buy on weakness. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah untuk si DSNG ini. Artinya apa ya, sesuaikan aja. Tuh. Dan perlu diingat ya, view saya juga tidak selalu hit, ada yang gagal. Jadi jangan sampai misalkan nih teman-teman average-nya bagus 700 gitu ya, naik ke 1600 terus dijual, ternyata dia terbang tembus 2000. Wah, kata CCS jual, udah saya jual malah terbang ya, jangan kayak gitu juga ya. Tuh ya, tuh kembali ke masing-masing. Dan ya, kalau kita lihat transaksinya nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Tuh, cuman ya lagi-lagi tuh kita lihat price action-nya. Dan ya, kira-kira itu untuk DSNG. Itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support mantan itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.